Kisah ritual pesugihan lendir Titip Sukmo bagian 2. Tidak seperti biasanya, ia berbicara dengan nada terburu dan sedikit panik. Dan entah karena apa, yang biasanya Gunawan merespon cepat tanpa bertanya. Tapi malam itu ia lebih memilih untuk menanyakan hal yang tak pernah ia tanyakan sebelumnya. "Ya Pak, saya lagi di rumah. Gimana ya Pak?" Jadi gini, ada jeda sejenak, tapi terdengar cukup jelas bahwa lelaki itu sedang berbicara dengan orang lain. Tapi Gunawan belum tahu apa yang sedang mereka bicarakan. "Malam ini Sugeng nggak bisa nganter saya, katanya nggak enak badan. Jadi sebagai gantinya Mas Gunawan, ya saya tunggu di rumah." Aneh, kenapa tiba-tiba Sugeng sakit? Gunawan bingung, apalagi tempat tujuan juraganya ada di daerah pedalaman hutan. Jaraknya juga lumayan, jauhnya bisa memakan 2 jam perjalanan, itu pun kalau tanpa kendala. Tapi di sisi lain, sebenarnya Gunawan juga penasaran, manakala baru pertama kali Gunawan akan mengantar juraganya ke tempat biasa Sugeng mengantar. Bukan tanpa sebab, melainkan jadwalnya menjadi sopir itu mulai dari waktu subuh hingga menjelang maghrib. Ia merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu. "Baik Pak, saya meluncur sekarang," spontan Gunawan berujar. Gunawan kemudian menutup telepon sebelum memutar tubuhnya ke belakang, masuk ke dalam rumah untuk bersiap. Ternyata di sana tampak wanita memakai setelan daster berbalut sarung sedang berdiri, menahan hawa dingin. Wanita itu adalah Ratna, istrinya. "Mau kemana Mas?" Ratna bertanya, cenderung sedikit mengintimidasi kepada Gunawan yang sedang memakai celana dinasnya. Matanya mendelik tajam. "Astaga," Gunawan tampak terkejut menjawab, seakan ia tak melihat adanya Ratna berdiri. Ini Dek, Pak Hermawan telepon." "Kenapa? Apa Sugeng mendadak sakit?" Kali ini suara Ratna lebih tegas balik bertanya, sembari berjalan ke arah pintu. Pandangannya tajam menyorot keluar. Gunawan mematung. Ia berpikir, sejak kapan istrinya tahu kalau Sugeng sakit? Bahkan ia sampai buru-buru memakai pakaian dinasnya, kemudian berjalan cepat menghampiri istrinya di depan pintu. Penasaran. "Aku punya firasat buruk malam ini Mas. Apa sebaiknya kamu di rumah saja? Bilang ke Pak Hermawan kalau anakmu mendadak sakit," ucap Ratna. Pandangannya masih menyorot ke depan, ke arah deretan pohon-pohon besar, seperti puluhan raksasa yang sedang menari-nari. "Halah, dari kemarin firasat buruk. Kamu itu mikir apa toh Dek? Sudah, aku berangkat dulu," pungkas Gunawan. Ia memilih untuk mengakhiri obrolan malam itu. Gunawan tidak ingin ada perdebatan lagi seperti beberapa hari yang lalu, di mana Ratna meminta Gunawan untuk berhenti bekerja di tempat Hermawan. Sebab Ratna menduga di balik kekayaan Hermawan ada sesuatu yang hitam, lebih hitam dari kegelapan, yang ditakutkan kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa suaminya. Gunawan melirik ke arah mobil minibus warna hitam yang terparkir di halaman, membuatnya teringat kembali dengan omongan istrinya yang kini mulai mengganggu pikirannya tentang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hermawan. Padahal nyatanya Gunawan juga memikirkan hal yang sama dengan istrinya. Gunawan jadi merasa bersalah, dan itu membuatnya sedikit luluh dan kemudian memeluk istrinya sebelum berlalu. 10 menit kemudian, Gunawan sampai di halaman luas milik Hermawan. Di sana
Tampak lelaki 50-an berdiri di depan teras rumahnya. Hermawan sedang menunggu Gunawan. Tak lama mereka berangkat setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan tak ada candaan seperti biasanya. Gunawan masih terlihat canggung. Namun tak lama suasana sepi itu pun mulai tercairkan.